Halo, apa kabar member KCT, terutama bagi pemula yang baru, sudah pemula pakai baru lagi, yang ingin belajar knitting dan masih belum tahu alat-alat knitting itu apa aja dan alat apa yang kita perlukan untuk awal-awal kita merajut. Oke, kita mulai saja ya. Di dalam knitting itu ada alat knittingnya sendiri dan alat bantu knitting. Saya akan bicarakan dulu alat bantunya, nanti berikutnya adalah jarum knittingnya. Jadi alat bantu bisa berupa marker seperti yang ada di dalam crochet, ada macam-macam, ada yang cuma lingkaran saja seperti ini, ada yang bentuknya peniti, yang kemudian adalah hook, ini juga alat bantu dalam knitting, jarum untuk menjahit, jarum jahit yang lubangnya besar, lalu ini adalah penutup dari needle, jarum knitting, needle protector. Kemudian ini adalah penyimpan loops untuk memindahkan loop sementara disimpan sendiri, loop yang belum dirajut. Dan ini adalah alat penghitung baris, ada nomornya, dapat diputar, bisa ditaruh di sini. Kalau kita merajut selesai, ingin berhenti, lalu kita simpan, ada barisnya, baris keberapa, ada angkanya. Oke. Untuk alat bantu knitting ini yang wajib kita punya adalah ini 1, 2, 3. Sedangkan yang ini adalah sebagai tambahan aja, atau kita bisa ganti dengan alat yang lain, dengan bantuan alat yang lain. Oke. Sekarang saya singkirkan dulu alat bantu knittingnya. Kita akan bicarakan tentang alat utamanya, yaitu jarum knitting. Ada beberapa macam jarum knitting. Pertama adalah single point needle yang seperti ini. Dibilang single point needle karena ujung runcingnya cuma satu. Kemudian double point needle, kedua-duanya ujungnya runcing. Yang ketiga adalah circular needle karena bentuknya merupakan lingkaran seperti ini. Yang keempat adalah cable needle. Ini hanya untuk dipakai merajut motif kabel. Oke, sekarang saya bicarakan yang single point needle. Single point needle ini ada bermacam-macam ukuran panjang, bisa panjangnya sekitar seperti ini yang paling kecil ya, ini sekitar 1, 2, 3, 4 setengah, jadi 25 cm. Ada pula yang lebih panjang, 30 cm, 35 cm, 40 cm, atau 50 cm. Itu nanti pemakaiannya tergantung dari kebutuhan. Kalau kita merajutnya kecil, ya lebih enak pakai yang kecil. Kalau merajutnya banyak, lebih enak pakai yang panjang supaya loopnya nggak lari keluar. Oke, ini untuk merajut bentuk lembaran. Yang kedua adalah double point needle atau disingkat DPN. Ini biasanya dijualnya satu set langsung 5 seperti ini. Ukurannya juga bermacam-macam, ukuran jarumnya sama seperti single point needle. Ini ukuran 4,0, kalau bisa dilihat dengan jelas ada ukurannya, 4,0 mm atau US nomor 6. Ada bermacam-macam ukuran needle, tapi panjangnya hanya sekitar sekian saja.
Lalu fungsinya adalah untuk merajut yang bentuknya melingkar. Biasanya kita gabungkan minimal 3 atau 4 seperti ini. Jadi untuk merajut yang bentuknya melingkar seperti topi atau sarung tangan, tapi yang lingkarannya enggak terlalu besar sekali. Kalau lingkarannya besar sekali, kita butuh bantuan needle yang ketiga, yaitu needle circular needle, jadi yang talinya panjang. Ini adalah model yang terakhir muncul, dan keuntungan dari circular needle ini, dia bisa menggantikan double point needle dan single point needle. Nah, ini adalah yang terakhir, cable needle. Cable needle ini dipakai untuk membuat motif kabel. Biasanya dijual 3 ukuran gini langsung ya, satu paket 3 ukuran. Tapi selama ini saya nggak pernah pakai yang besar, biarpun loopnya besar, saya pakainya cukup yang ini saja. Seandainya nggak punya ini, nggak mau beli yang ini, kita bisa pakai yang double point needle, atau kita bisa ganti dengan stick apa aja yang ukurannya dipendekkan, asal 2 ujungnya runcing. Oke, saya singkirkan yang ini. Sekarang saya hanya bahas yang 3 macam bentuknya ini. Pertanyaan yang sering muncul bagi pemula yaitu, kita beli yang ukuran berapa, bahannya apa. Nah, sekarang begini, kalau kita merajut, biasanya kita merajut itu melihat pola itu tergantung dengan benangnya juga. Jadi polanya minta needle-nya ukuran berapa, benangnya usahakan yang sesuai. Atau kita punya benang yang tebalnya sekian, kita merajut dengan needle yang ketebalannya, diameternya sekian, disesuaikan dengan benang. Saya kira sama itu dengan di korset. Jadi kalau bagi pemula itu, kalau ditanya enaknya yang ukuran berapa, kalau saya bilang enaknya yang ukuran gede. Kalau pemula, kenapa gede? Pegangnya lebih enak, lihat loopnya, lihat hasil rajutannya yang di sini juga lebih jelas, lebih mengerti. Hanya kerugiannya untuk needle yang kalau nanti sudah bisa ya, kalau ukuran besar, needle yang di atas 5,0 itu biasanya karya-karyanya jarang, jadi jarang dipakai jarum needle itu, jarum knitting itu. Ukuran yang umum dipakai yaitu antara 3,5 sampai 5 mm. Jadi kalau ingin belinya bisa yang antara ukuran itu. Saya tidak bisa garansi 100% pasti pakainya yang ini lebih banyak atau itu lebih banyak. Hanya range-nya antara itu, antara 3,5 sampai 5 mm. Lalu yang kedua, bahannya dari apa? Mengenai bahan, itu yang paling enak untuk pemula adalah bahan dari bambu atau dari kayu. Kenapa? Itu tidak licin dibandingkan bahan dari logam seperti ini. Bahan dari logam loopnya suka lari keluar. Kalau kita nggak bisa handle-nya, biasanya lari keluar. Atau waktu ngerajutnya susah jalan-jalan di sini ya. Itu jadi kalau bahan dari kayu, ukurannya antara 3,5 sampai 5 mm. Lalu bentuknya yang apa? Ini ada macam-macam. Kalau dulu saya anjurkan SPN karena pegangnya paling enak untuk pemula. Tapi dengan perkembangan zaman, alat yang ini dan yang ini, SPN dan DPN, sekarang kita bisa ganti dengan memiliki hanya ini saja. Jadi ini sudah bisa menggantikan SPN dan DPN. Dengan syarat talinya minimum adalah
60 cm. Jadi bisa yang beli 60 cm atau 80 cm. Biasanya 60 itu hitung keseluruhan dari ujung jarum sampai ke talinya. Itu kenapa kita pilih yang 60, karena ada satu teknik merajut untuk rajutan yang melingkar, yang diameternya kecil, kita bisa menggunakan dengan circular needle juga dengan teknik magic loop. Nanti akan kita pelajari juga teknik yang satu itu. Jadi sekarang kesimpulannya, pilihannya adalah circular needle dengan ukuran 3,5 sampai 5 mm. Materialnya yang paling enak dari bambu. Sekarang saya ada cerita sedikit tentang ini. Ini adalah circular needle, bahan dari bambu. Merajutnya enak sekali. Dia punya satu kelemahan yang sempat bikin saya stres, yaitu bahan bambu ini, talinya ini berupa selang. Selangnya ini ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kita dapatkan selang yang besar, yang diameternya hampir sama dengan diameter dari stick needle-nya ini, loopnya yang setelah kita rajut, kita geser loopnya ke arah sini, loopnya itu sulit bergerak yang di sini. Itu jadi yang membuat saya agak stres. Meskipun ini pegangannya enak, tapi kita merajut malah nggak bisa cepat karena proses yang di sininya. Jadi untuk tengah-tengahnya saya cari, kalau untuk yang nggak terlalu mahal, circular needle dengan bahan ini aluminium, jadi agak licin dikit dibandingkan bambu, cuma lebih nggak licin dibandingkan yang logam. Lalu dengan talinya yang kecil. Ada catatan sedikit mengenai talinya ini, karena ini adalah plastik ya, dari senar, dari nilon biasanya. Kadang nilonnya itu ada yang karena terlalu lama di toko melingkar terus seperti gini, dia nggak mau lurus. Pada waktu dipakai dia nggak mau terbuka lurus seperti ini. Dia terus aja melingkar kecil, karena waktu dijualnya adalah kecil seperti ini. Jadi waktu kita pakai juga enggak. Jadi kalau kita beruntung, kita akan dapatkan senar, tali senarnya ini, tali nilonnya yang mau nurut, itu bagus. Kalau nggak beruntung ya agak melingkar-melingkar, tapi masih lebih kurang stres dibandingkan dengan yang plastik seperti ini. Nah, itu cerita sedikit tentang jarum-jarum di knitting. Ada beberapa macam pilihan. Kalau untuk saya saat ini, untuk pemula, saya akan pilih yang seperti ini. Harganya nggak terlalu mahal, fungsinya menggantikan SPN dan DPN, tapi kita juga nggak bisa beli cuma satu saja, nanti belinya tergantung dari kebutuhan. Kalau yang mau beli satu set ya silakan, kalau enggak, biasanya kalau yang ini dijual eceran, jadi kita belinya satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya ekonominya bagus, punya tabungan, saya lebih anjurkan beli yang seperti ini. Yang ini adalah beda sedikit, mahal memang, tapi tergantung merek juga. Ini adalah circular needle yang bisa dibongkar pasang jarumnya, jadi kita bisa ganti jarumnya dengan ukuran lain. Demikian juga dengan senarnya, kita bisa ganti senar dengan ukuran yang berbeda. Kalau misalnya kita merajut senarnya kurang panjang, talinya kurang panjang, kita bisa sambung dengan
senar yang lain. Oke. Ini kalau keuangannya bagus, punya tabungan, mending deh, nggak akan rugi untuk beli yang ini, asal kita niat untuk merajut kniting dengan cara kniting ini supaya alatnya yang sudah dibeli tidak mubazir. Oke, nah demikian sedikit info mengenai jarum-jarum knitting dan alat-alat yang kita gunakan di dalam knitting. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Oke, nanti saya akan coba jawab satu persatu. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.